Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina dari kelas 4E dengan MPM 5019030 dari program studi PGSD. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep dasar kurikulum. Yang pertama, pengertian kurikulum. Pada awal mulanya, istilah kurikulum dalam dunia olahraga, khususnya atletik pada zaman Yunani kuno. Kurikulum berasal dari bahasa Yunani kurir atau kuril dalam bahasa Indonesia, yang berarti seseorang yang bertugas menyampaikan sesuatu kepada orang lain di tempat lain. Pengertian secara luas, kurikulum itu tidak terbatas hanya pada sejumlah mata pelajaran saja, tetapi mencakup semua pengalaman belajar yang dialami siswa dan mempengaruhi perkembangan pribadinya. Selanjutnya, pengertian telaah kurikulum. Telaah kurikulum adalah suatu kajian terhadap kompetensi, materi, evaluasi, serta perencanaan pembelajaran yang dapat dijadikan pedoman bagi guru di sekolah. Selain itu, kurikulum juga seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan strategi pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Berikutnya, prinsip dan fungsi kurikulum. Yang pertama, prinsip kurikulum. Ada beberapa prinsip kurikulum yang dianggap penting dan menjadi pedoman pada saat ini, yaitu yang pertama, prinsip relevansi untuk membawa siswa agar dapat hidup sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Yang kedua, prinsip fleksibilitas. Yang ketiga, prinsip kontinuitas, yaitu prinsip yang mengandung pengertian bahwa perlu dijaga saling keterkaitan dan kesinambungan antara materi pelajaran pada berbagai jenjang dan jenis program pendidikan. Yang keempat, prinsip efektivitas, yaitu prinsip yang berkenaan dengan perencanaan dalam suatu kurikulum dapat dilaksanakan dan dapat dicapai dalam kegiatan belajar mengajar. Yang kelima, prinsip efisiensi, yaitu berhubungan dengan tenaga, waktu, suasana, dan biaya yang dikeluarkan dengan hasil yang diperoleh. Yang keenam, prinsip keterpaduan, yaitu dirancang dan dilaksanakan berdasarkan perencanaan terpadu, bertitik tolak dari masalah atau topik dan konsistensi antara unsur-unsurnya. Yang ketujuh, prinsip mutu, yaitu pelaksanaan pembelajaran yang bermutu ditentukan oleh derajat mutu guru, kegiatan belajar mengajar, atau peralatan atau media yang bermutu. Yang kedelapan, prinsip keseimbangan. Selanjutnya, fungsi kurikulum. Yang pertama, fungsi penyesuaian, yaitu setiap individu harus mampu menyesuaikan diri secara dinamis. Yang kedua, fungsi integrasi, yaitu individu adalah bagian integrasi dari masyarakat, maka pribadi yang terintegrasi itu akan memberikan sumbangan dalam rangka pembentukan masyarakat. Yang ketiga, fungsi diferensiasi atau pelayanan terhadap perbedaan-perbedaan perorangan dalam masyarakat. Yang keempat, fungsi persiapan, mempersiapkan siswa agar mampu melanjutkan studi lebih lanjut. Yang kelima, fungsi penelitian, setiap individu berhak memilih keinginannya. Yang keenam, fungsi diagnostik. Selanjutnya, dasar dan tujuan kurikulum. Yang pertama, dasar kurikulum adalah kekuatan utama yang mempengaruhi dan membentuk materi kurikulum susunan atau organisasi kurikulum. Dasar kurikulum memiliki 3 jenis, yaitu yang pertama dasar psikologis, yang kedua dasar sosiologis, yang ketiga dasar filosofis. Selanjutnya, tujuan kurikulum. Tujuan kurikulum dibagi menjadi 2. Yang pertama, tujuan nasional. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1990 tentang Sistem Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. Yang kedua, tujuan instruksional, sebagai kemampuan-kemampuan yang diharapkan dapat dimiliki oleh anak didik setelah mereka menyelesaikan proses belajar mengajar. Selanjutnya, relevansinya dengan standar nasional pendidikan dibagi menjadi 2 relevansi, yaitu yang pertama, relevansi internal adalah bahwa setiap kurikulum harus memiliki keserasian antara kemampuan-kemampuannya, yaitu tujuan yang harus dicapai, isi, materi, atau pengalaman belajar yang harus dimiliki siswa. Yang kedua, relevansi eksternal.
Yang pertama, relevan dengan lingkungan hidup peserta didik atau relevansi sosiologi. Yang kedua, relevansi dengan tuntutan dunia pekerjaan dan tuntutan dengan potensi peserta didik, yaitu relevansi fisiologis. Itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.